إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له لا مثيل له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا الله واعلموا أن الدين عند الله الإسلام من اعتز به فقد عز ومن اعتز بغيره فقد ضل وذل من استضاء بنوره فقد هدي إلى سواء السبيل ومن طلب النور في غيره فقد أخطأ سواء السبيل دين ضمن الله لمن اتبعه القيادة والسيادة والسيطرة دين على سائر الأديان. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah hanyalah dengan bertakwa kepadanya. Kalau orang sudah baik hubungannya dengan Allah, dia telah mendapatkan segalanya.
Kalau orang buruk hubungannya dengan Allah, maka dia telah gagal total dalam kehidupannya. Man wajadallaha wajada kulla syai', wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan ridhonya Allah, dia telah mendapatkan segalanya. Yang kehilangan ridhonya Allah, dia telah kehilangan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba akan mudah bertakwa kepada Allah kalau mantap keyakinan dalam hatinya bahwa selain Allah adalah ciptaannya Allah, adalah diatur oleh Allah, adalah ditentukan oleh Allah, adalah dimiliki oleh Allah, dan adalah semuanya diawasi oleh Allah dan akan diurus oleh Allah. Maka selepas keyakinan ini masuk dalam hatinya seorang hamba, akhirnya menimbulkan satu kesimpulan, tidak ada perkara yang lebih penting dan yang lebih utama melebihi memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau Allah sudah baik hubungannya dengan hambanya, permintaan-permintaan hambanya akan diperkenankan, hajat-hajatnya akan ditunaikan. Kalau dia di dalam waktu suka baik hubungannya dengan Allah, maka kesukaannya di samping dia suka akan mendatangkan pahala. Kalau dia dalam kondisi duka, dalam dukanya dapat ridhonya Allah, menghapus dosa-dosanya dan meningkatkan derajat. Waktu suka dan duka, waktu kaya ataupun miskin, waktu jadi penguasa ataupun jadi rakyat, dia selalu hatinya hanya bergantung kepada Allah. Karena dia merasa dia ini hanya hamba, tidak berhak untuk mengatur dirinya kecuali dengan aturan-aturan yang telah diridhoi oleh Khaliqnya, oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu keyakinannya mantap bahwa segalanya milik Allah, ciptaan Allah, maka dia akan sangat berhati-hati bermuasyarah dan bermuamalah dengan hamba-hambanya Allah, dengan makhluk-makhluknya Allah. Itulah mereka para nabi, para rasul, orang yang sempurna imannya, sempurna keyakinannya, maka tidak ada yang lebih berakhlak kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada hamba-hambanya Allah, melebihi beliau-beliaunya para nabi, para rasul. Orang jika tidak beradab, buruk pergaulannya dengan hamba Allah, makhluk Allah, adalah karena dia tidak merasa bahwa makhluk-makhluk itu adalah milik Allah. Kalau dia berbuat yang tidak sepantasnya kepada makhluk-makhluk Allah, maka dia berhadapan dengan pemiliknya, berhadapan dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada Allah, sampai kepada ridhonya, Allah telah mengirimkan kepada kita umat akhir zaman pimpinan yang teragung, tertinggi derajatnya, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut beliau adalah ridhonya Allah. Ikut beliau adalah pasti menuju surganya Allah. Ikut beliau adalah jaminan bahwa kita dalam keberuntungan dan dalam kesuksesan. Hadirin, ketika Nabi kita diutus, di sana ada 3 kerajaan besar, Persia, Romawi, dan Ethiopia. Mereka punya aturan-aturan, hasil musyawarah dan hasil pemikiran dan karangan mereka. Yang aturan-aturan itu tidak ada kepastian di dalamnya. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW datang membawa Islam yang dijamin oleh beliau
melalui firman Allah. Inilah satu-satunya aturan yang pasti siapapun yang berpegangan dengannya akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Maka Allah pilih hambanya yang beliau pilih untuk mengikuti aturan-aturan Islam, aturan yang pasti. Mereka lah sahabat-sahabat Nabi kita, manusia terbaik selepas para nabi, para rasul. Mereka membawa aturan yang pasti, mendatangkan pertolongan Allah, perlindungannya dan ridhonya, kemuliaan akhirat dan dunia. Sementara yang mereka hadapi adalah manusia-manusia yang ngawur, yang mereka buat aturan-aturan yang menipu, yang tidak ada kepastian dan tidak ada penjaminnya. Maka yang pasti berhadapan dengan yang tidak pasti. Tentulah yang tidak pasti tidak berdaya menghadapi yang pasti. Maka terbukalah Persia, Romawi, Ethiopia. Karena memang yang dibawa Nabi kita adalah kepastian. Pasti mendatangkan ridhonya Allah. Pasti mendatangkan pertolongan Allah. Pasti mendapatkan keberuntungan akhirat ataupun keberuntungan di dunia yang sementara ini. Maka pada hari Jumat yang mulia ini, para hadirin, marilah kita ulang lagi keyakinan ini, bahwasanya kita ini hambanya Allah, umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita dapat ridha Allah, kalau kita dapat ridhonya Allah melalui mengikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka kita pasti di dalam kebenaran, pasti di dalam ridhonya Allah, pasti di dalam pahala. Kalau ada aturan Islam satu aja kita tinggalkan, tidak kita praktekkan, maka setelah itu kita telah merugi. Setelah itu kita terjerumus kepada ketidakpastian dan tidak ada penjamin. Marilah kita evaluasi diri kita, keluarga kita. Seberapa kepastian yang telah ada dalam kehidupan kita, yaitu ridhonya Allah, dan berapa yang tidak pasti. Alangkah ruginya seseorang yang dia ini hidup sekali, tapi dia tidak memasukkan dirinya dalam ketidakpastian, hidup dalam pengawuran, hidup di dalam tidak sayang pada dirinya, aturan-aturan yang tidak ada yang menjamin, siapapun tidak ada yang menjamin, aturan-aturan yang dari karangan-karangannya manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita telah memberikan berita gembira bahwa umat beliau akan ditolong oleh Allah, akan bermunculan dari kalangan umatnya orang-orang yang mengamalkan Islam dengan begitu baik, mengamalkan agama dengan begitu baik, merawat imannya dan Islamnya. Ini satu berita gembira dari kita, berita gembira kepada kita bahwa sekarang bukanlah zaman putus asa. Umat Islam, umat Nabi besar Muhammad SAW akan mengisi 2/3 surga. Maknanya umat Islam akan terus berbondong-bondong, ditolong oleh Allah untuk mengamalkan agamanya, tambah baik lagi, sampai akhirnya di akhir zaman semua umat Islam akan ditolong untuk mengamalkan Islam dengan begitu baik, sampai dikatakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, nanti akan datang masa Isa alaihissalam akan turun di dunia ini, kemudian dia akan ketemu dengan umatku yang begitu baik imannya, baik amalnya. Mereka ini seperti kalian para sahabat-sahabatku, atau bahkan lebih baik melebihi kalian. Dari segi sudah begitu jauh dari Nabi, tapi amalannya, imannya masih begitu baik dan begitu sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar tadi, kita dengar dalam majelis yang barokah, majelis Jumat, yang kumpul dalam majelis Jumat dua hal, ibadah dan dakwah. Kata para ulama, kalau Islam ingin tersebar, ingin menguat, kalau amalan ingin meningkat, kumpulkanlah antara dakwah dan antara ibadah. Akhirnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Akhirnya wujudlah suasana Islam yang lebih meningkat, lebih kuat, dan lebih berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata orang beriman selalu diisi oleh imannya bahwa agama itu penting, bahwa iman itu sangat penting,
bahwa surga itu sangat penting, ridhonya Allah sangat penting, tobat itu sangat penting. Sekaligus setan juga membisiki dia supaya menunda. Na'udzubillah, sampai Israel datang. Dia belum sempat untuk perbaikan dirinya, berangkat ke akhirat disertai dengan penyesalan. Maka pada hari Jumat yang mulia ini, bagaimana kita tidak menunda untuk mengamalkan Islam lebih baik lagi, untuk mengamalkan agama lebih sempurna lagi, untuk memperjuangkan agama lebih semangat lagi. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang besar. Karena penundaan akhirnya kita berangkat ke akhirat belum disertai dengan persiapan yang sebenarnya. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الكاملين الداعين إلى الدين القويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع